Israel membuat berita panas di Indonesia. Meski di Tel Aviv dan Yerusalem dingin-dingin saja. Pemain bola, anak-anak muda Israel usia 20 tahun sedang giat berlatih menghadapi Piala Dunia U20 yang sedianya bakal digelar di Indonesia. Di Indonesia, bola politik terlanjur menggelinding liar mendahului bola sepak, membentur sana-sini. Itu karena para politikus dan pejabat di sini belum mampu membedakan mana sepak bola yang mengusung sportivitas, mana politik yang mengusung kemenangan dengan segala cara. Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat agar Piala Dunia U20 tetap bisa dimainkan di Indonesia. Maka, dia mengutus Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk terbang ke markas FIFA di Zurich. Tentu berharap kalau kata mengemis terlalu vulgar, agar FIFA tidak memindahkan perhelatan akbar itu ke negara lain. FIFA sendiri merupakan organisasi non-politik yang sangat kuat di dunia. Kendati di dalamnya kerap diwarnai kasus korupsi oleh para petingginya. Ibarat imperium, ia memiliki kekuasaan tak terbatas di bidang sepak bola. Kalau soal memindahkan venue atau ajang perhelatan karena tuan rumah pelin-pelan dan tidak menunjukkan konsistensi, semudah menjentikan jari. Tinggallah Indonesia yang bisa-bisa gigit jari, padahal sudah memenangkan undian sebelumnya. Memang agak ironis. Indonesia telah memenangi bidding dan menang untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20, tiba-tiba dimentahkan oleh pernyataan sejumlah politikus, pejabat negara, dan desakan ormas agar anak-anak muda Israel tidak bermain di Indonesia. Israel dengan sepak bolanya telah menunjukkan secara jelas betapa tidak sinkronnya pernyataan dan perbuatan antara kepala negara dengan kepala daerah. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak hadirnya Israel di Indonesia dengan alasan tidak selaras dengan semangat Soekarno pada masa lalu yang menentang Israel karena menjajah Palestina. Ketika Ganjar dan Koster merupakan kader PDIP dan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu menolak tegas kehadiran Israel, maka polarisasi di tubuh partai maupun pemerintahan menyeruak tak terelakkan. Bukankah Jokowi sendiri kader PDIP dan yang justru menjadikan penyelenggaraan Piala Dunia U20 sebagai kebanggaan nasional yang menciptakan multiplier effect di bidang perekonomian dan nama baik di tingkat internasional? Mengapa hasrat kuat Jokowi dimentahkan oleh Ganjar dan Koster sesama kader PDIP? Sebagai partai besar dan berkuasa, PDIP tidak lepas dari Soekarno, Presiden RI pertama yang merupakan ayahanda Megawati. Soekarno bahkan dijadikan ideologi tersendiri bagi PDIP dengan segala perintah atau pernyataan tertulis lewat ratusan buku, rekaman, dan tayangan menjadi pegangan hidup warga PDIP. Tidak ada yang keliru di sini sebab parpol harus memiliki tokoh dan patron. Menjadi stuck dan statis manakala ucapan dan kata-kata Soekarno tidak kontekstual mengikuti kekinian dan perkembangan ketika PDIP memaknakan ucapan Bung Karno secara tekstual. Tidak ada upaya meredefinisi teks atau tafsir ulang secara hermeneutis atas sebuah teks berupa pernyataan-pernyataan Soekarno. Contoh tentang boikot Israel di ajang perhelatan Asian Games dan sepak bola Piala Dunia. Tahun 1958 saat Soekarno berkuasa, kesebelasan Indonesia yang lolos ke babak berikutnya karena unggul agregat dan harus bertemu Israel yang saat itu menjadi juara di kualifikasi zona Asia Barat. Namun karena Indonesia atas kehendak Soekarno menolak bertanding melawan Israel, maka tiket ke Piala Dunia 1958 Swedia pun melayang karena Indonesia menolak bertandang ke negara itu, Israel. Indonesia minta bermain di negara netral, namun ditolak oleh FIFA, yang berakibat Indonesia mundur dari perhelatan itu.
Titah Bung Karno kala itu tidak hanya menolak melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958 saja. Pemimpin karismatik itu melarang Israel mengikuti Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Indonesia menolak Israel karena tidak punya hubungan diplomatik dengan negara itu, sehingga menolak memberikan visa kepada para atlet dan ofisial Israel kala itu. Penolakan Ganjar misalnya didasarkan pada semangat penolakan Bung Karno terhadap Israel. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau, katanya. Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran Israel di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Uniknya, PDIP tidak mempersoalkan kehadiran delegasi Knesset, Parlemen Israel di Bali pada 2022 sebagai delegasi Interparliamentary Union. Padahal Ketua DPR adalah Puan Maharani, kader PDIP, anak biologis Megawati. Situasi yang hampir sama terjadi 65 tahun kemudian ketika pesepak bola Israel akan bermain di Indonesia, di mana tim ini lolos ke Indonesia setelah bidding dilakukan dan Indonesia berhak menyelenggarakan event internasional itu. Presiden Joko Widodo sendiri menjamin keikutsertaan tim Israel dalam Piala Dunia U20 tidak terkait konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Ia menegaskan Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Jokowi sepakat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, soal aturan FIFA yang harus ditaati seluruh anggotanya. Jokowi menekankan agar tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan politik. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Jokowi juga menyampaikan bahwa FIFA telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 dan menegaskan bahwa pemerintah dan PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik. Kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Presiden menambahkan saat ditunjuk sebagai tuan rumah, Indonesia belum tahu Israel ikut serta dalam Piala Dunia U20. Dia menjelaskan Indonesia melalui proses seleksi yang panjang, melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang, dan proses akhir ada 3 kandidat negara, Brasil, Indonesia, dan Peru. Penting dicatat pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia, di mana dukungan terhadap Palestina selalu kokoh dan kuat. Setelah polemik menyeruak, baik Koster maupun Ganjar balik badan dan menyerahkan keputusan terbaik kepada pemerintah pusat dan PSSI. Tetapi nasi sudah jadi bubur tentunya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengingatkan agar semua pihak tidak mencampur adukan sepak bola dengan politik apapun, baik dalam negeri maupun antar negara. Ia berharap pihak yang memiliki kepentingan berhenti menunggangi Piala Dunia U20 untuk mencari perhatian publik. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi warning buat para politisi kita yang sedang memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk mencari simpati publik yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk merugikan Indonesia, kata Akmal.
Tidak terlalu keliru, perhelatan Piala Dunia berskala internasional itu sangat seksi, dijadikan panggung untuk mencari perhatian publik, apalagi jelang pemilu dan Pilpres 2024 yang bisa dijadikan mesin pendulang suara. Sayangnya, kesempatan emas yang sudah di depan mata dan bahkan di genggaman harus lepas begitu saja hanya karena pernyataan berbalut politik yang tidak dipikirkan jauh dampaknya oleh para pejabat dan politikus dengan alasan ideologis. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pepi Nugraha yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul "Sampai kapan pesan Bung Karno soal Israel dipegang?" Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.